Shalom, para sahabat gembala. Saya menyapa para sahabat dimanapun saudara berada saat ini. Tabik pun, salam dari Lampung. Saya, Pendeta Theo Paulus Tumorang, melayani di Jemaat GKI Metro Lampung. Sahabat, kita diberi kesempatan saat ini untuk bersama-sama mendengar sapaan firman Tuhan. Bacaan kita kali ini diambil melalui perjanjian lama dalam kitab Mika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umat-Ku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat gembala, tahukah Anda bahwa keyakinan itulah yang menggerakkan kita melakukan sesuatu? Dengan keyakinan, kita bisa menghasilkan suatu perbuatan. Dan dampak perbuatan itu bisa terwujud dalam berbagai rupa. Jadi bisa dikatakan bahwa keyakinan semacam roh yang dapat membentuk berbagai rupa pola kehidupan dalam diri seseorang. Pola-pola itu muncul dalam suatu sikap, perbuatan, perilaku dalam diri seseorang, entah itu dalam kaitan ia secara pribadi maupun dalam interaksinya dengan orang lain. Nah, bahayanya adalah jika keyakinan yang dimiliki oleh seseorang itu keliru, maka dampaknya ia pun akan memiliki sikap, perilaku, perbuatan yang keliru pula. Dalam perikop bacaan kita tadi, di sana berbicara mengenai teguran Mika kepada bangsa Yehuda. Mika menyampaikan nubuatan dari Allah, menegur perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Di sana Mika menyuarakan tentang ketidakadilan, di mana para penguasa menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Tuan-tuan tanah menggunakan kekayaannya untuk merebut, untuk mengambil apa yang bukan miliknya. Mika juga di sana memprotes adanya kultus-kultus palsu dari para pemimpin agama. Jadi kalau kita melihat perikop bacaan kita tadi, berisikan tentang pewartaan Mika yang berbicara tentang keluhan Mika atas ketidakadilan dan tindak kejahatan bangsa Yehuda. Mika mengingatkan orang-orang Yehuda, kalau mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat mereka, maka Allah telah merancangkan sebuah hukuman kepada mereka. Jadi apa yang disampaikan oleh Mika ini senada dengan Amos, Hosea, dan Yesaya. Baik yang disampaikan oleh Mika, Amos, Hosea, dan Yesaya mewartakan adanya seruan pertobatan, dan jika bangsa Israel tidak bertobat, maka Allah akan menggunakan bangsa asing untuk menghukum bangsa Yehuda. Yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah, mengapa bangsa Yehuda tidak menyadari perbuatan-perbuatan mereka yang salah? Padahal warta mengenai hukuman Allah yang akan ditimpakan kepada mereka karena perbuatan jahat mereka tidak hanya disampaikan oleh Mika, tapi oleh nabi-nabi sebelumnya pun sudah disampaikan. Sahabat gembala, jika kita melihat seseorang yang melakukan kesalahan, mungkin kalau satu kali melakukan kesalahan kita mengatakan, ya wajarlah namanya manusia bisa hilaf. Namun persoalannya, kalau kesalahan itu dilakukan berulang-ulang dan sudah banyak teguran-teguran disampaikan, namun tidak ada upaya untuk memperbaiki diri, masihkah kita mengatakan, ia hilaf, mereka hilaf? Silakan sahabat gembala sendiri yang menjawab. Ketika kita membaca bagian-bagian ayat Alkitab kita tadi dengan teliti, khususnya pada ayat, kita menemukan
apa yang menjadi keyakinan bangsa Yehuda pada waktu itu. Keyakinan seperti apa? Secara implisit atau secara tersembunyi, di sini dikatakan tentang bagaimana keyakinan mereka. Mereka yakin sebagai bangsa dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, meskipun mereka berbuat kesalahan, bahkan ketika mereka berbuat jahat, mereka yakin Allah tidak akan menghukum. Karena itu di sana mereka mengatakan, janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu, nubuat tentang adanya penghukuman atas mereka. Noda tidak akan menimpa kita. Sahabat gembala, keyakinan inilah yang membuat bangsa Yehuda seakan-akan menutup mata dan telinga mereka atas teguran-teguran yang telah disampaikan oleh Allah melalui para nabi. Namun apakah keyakinan mereka itu benar? Jika kita melihat rancangan Allah pada bangsa Israel, bangsa Yehuda, bukankah Allah merancang agar bangsa itu, melalui bangsa itu, orang mengenal Allah melalui ketaatan, melalui kesetiaan, melalui perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Wow, sahabat gembala, lihatlah luar biasanya sebuah keyakinan. Dia bisa bagaikan benteng yang kokoh, dasar yang kuat untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Karena itu hati-hatilah dengan apa yang kita yakini. Jika apa yang kita yakini atas perbuatan kita itu keliru, maka kekeliruan itu bisa berdampak besar pada perbuatan kita. Bisa membawa bencana bagi kehidupan sesama kita. Maka kita perlu menguji keyakinan kita terus-menerus. Tuhan memperdengarkan kepada kita semua lewat kitab Mika untuk melihat kembali, menguji kembali kemurnian keyakinan kita. Apa yang diperdengarkan Tuhan saat ini ingin membawa kita bahwa sesuatu yang kita yakini semestinya itu berdampak pada suatu sikap, suatu perbuatan di mana hasilnya membawa damai sejahtera, sukacita, pengampunan, belas kasihan, kepedulian, dan lain-lain. Karena itu sahabat gembala, pada ayat 7 Nabi Mika menyerukan kembali pertobatan. Pertobatan dari pemahaman atas keyakinan yang keliru. Sebab Allah merindukan umatnya hidup dalam firman-Nya dan kebenarannya. Hidup dalam firman-Nya dan kebenarannya. Itulah yang menolong kita memiliki keyakinan yang benar. Benar bukan menurut paham kita, tapi benar menurut cara Allah. Karena itu berhati-hatilah agar kita tidak sembarangan mengatasnamakan Allah, membawa-bawa nama Allah. Karena itu berhati-hatilah mengatasnamakan Allah, menyebut nama Allah dalam segala perbuatan-perbuatan kita. Karena bisa jadi apa yang sedang kita lakukan itu, kita lakukan atas dasar keyakinan yang keliru dalam memahami kehendak Allah. Orang-orang Kristen tak hanya asal berkeyakinan kita telah menjadi umat yang diselamatkan Allah. Jadi meskipun berbuat salah, berbuat dosa, nanti hari Minggu ada pengakuan dosa, selesai semuanya nanti. Semua yang kita lakukan selesai, kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Ingatlah, berhati-hatilah dengan keyakinan kita. Justru sebagai pengikut Kristus, kita perlu berjuang untuk meneladani Sang Guru, Yesus Kristus, agar hari demi hari kita semakin serupa dengan Kristus. Perjuangan, melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar untuk meneladani Kristus, agar semakin serupa dengan Kristus. Inilah keyakinan yang harus kita miliki. Keyakinan bahwa dalam perjuangan kita melakukan yang benar untuk memuliakan Kristus, dalam perbuatannya bisa menghasilkan perbuatan yang baik, berdampak positif dalam kehidupan kita bersama. Jadi, jangan bicara tentang apa agama kita,
Jangan membawa-bawa nama Allah jika perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang berdampak bencana pada orang lain. Namun sebaliknya, hiduplah dalam suatu keyakinan, lakukan segala sesuatu dengan benar, seperti apa yang diharapkan Kristus. Itulah yang mencerminkan keyakinan iman kita. Mari kita bersama-sama berkiprah untuk menghadirkan damai, cinta kasih dalam kehidupan kita bersama di bumi Indonesia ini. Selamat menyambut Advent, selamat menguji keyakinan kita masing-masing. Tuhan memberkati.